Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I do really hope that you will always be healthy at home because today we still have agenda to stop the spreading of COVID-19 pandemic. Jadi saya harap kalian sehat-sehat saja. Untuk memulai acara atau memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Paham? You can pray from home. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Berdoa, mulai. Finish. Jangan lupa setelah berdoa selesai, kalian jangan lupa absen. Kalian bisa ngisi absennya di WA group. Today we gonna study about new text. Teksnya ini tentang teks baru. Kalian pernah lihat pidato? Nah, kalau kalian tahu pidato atau kalian suka pidato, speech ya. So today we gonna talk much about speech or text persuasions. Teksnya adalah text analytical expositions. Jadi teks ini kalau dalam Indonesia itu artinya adalah teks eksposisi analitis. Nah, teks ini kurang lebih menjabarkan tentang sesuatu yang perlu untuk mendapat perhatian. Dia mirip seperti teks persuasif, yang artinya mengajak, tapi ini ajakannya sifatnya hanya menuntut orang-orang untuk memperhatikan suatu isu, ya, atau topik yang dirasa kurang tepat atau tepat. Ya, itu yang namanya analytical exposition text. Nah, di dalam pembelajaran analytical exposition text ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada social functions, terus yang ketiga ada generic structure, terus yang terakhir ada language features. Nah, langsung aja kita mulai dari yang namanya definitions. Definitions of analytical exposition text adalah over here, analytical exposition text means a text that elaborate the writer's idea about phenomenon surrounding. Artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia, teks ini menguraikan tentang ide atau gagasan daripada penulis tentang masalah yang ada di sekitar, bahwasanya masalah tersebut perlu mendapatkan yang namanya perhatian. Ya, itu yang disebut sebagai analytical exposition text. Nah, bagian yang lain yang penting dari teks ini adalah namanya social functions atau tujuannya. Why this text is made? Ya, kenapa teks ini dibuat? Nah, jadi itu sangat penting buat kalian tahu atau buat kita tahu bahwasanya harus bagaimana teks yang dibuat. Ya. Jadi social functionnya adalah to persuade the readers, listeners or audience that there is something continually need to get attentions. Jadi kurang lebih itu bahwasanya teks ini tujuannya itu persuade atau mengajak orang bahwasanya ada sesuatu yang benar-benar butuh dapat perhatian atau butuh diperhatikan oleh kita. Nah, itu yang dinamakan tujuan daripada analytical exposition text. Jadi jelas ya, social functionnya adalah atau tujuannya adalah merujuk pada ajakan penulis untuk apa? Untuk pembaca memperhatikan sesuatu yang penting. Ya, itu analytical exposition text. Dan berikutnya ada bagian yang paling penting lagi adalah generic structure. Generic structure atau susunan teksnya. Bagaimana sih susunan teksnya? Seperti kalian tahu ya, di materi-materi sebelumnya kayak misalnya narrations, descriptions, terus itu ada generic structure. Nah, di sini juga akan ada yang namanya generic structure atau susunan teksnya. Susunan teksnya ada 3, ya. 3 susunan teks yang wajib kalian ketahui. First is thesis. Second is arguments, and the third is reiterations. Ya, thesis. What is thesis? Ya, thesis is statement of the topic that where the writer's positions. Ya, di sini bahasanya thesis adalah statement daripada topik yang akan diangkat oleh penulis. Nah, terus penulis ini posisinya kira-kira setuju atau tidak. Nah, itu yang namanya thesis. And second is arguments. Argument is a kind of explaining arguments that support the thesis. It is from the arguments of the writers. Jadi ini kalau di yang kedua ini dia jenis strukturnya adalah
argumen. Jadi isi argumennya adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung tentang posisi penulis. Kalau penulis itu setuju, ya penjelasannya apa? Kalau penulis tidak setuju, ya penjelasannya juga apa? So what we call as argument. So it contains of supporting ideas that the writers want to prove about his or her idea. Okay, and the last one, jadi bagian terakhir adalah reiterations. Nah, reiterations it is contains of restating statements of the writer's positions, ya. Restating itu artinya pernyataan kembali, ya, pernyataan kembali daripada posisi penulis, bahwasanya penulis itu setuju atau tidak dengan masalah yang mau dia angkat dari tesis. Jadi itu bagian penting dari generic structure. Nah, sudah ada 3 ya, definitions, social functions, and then generic structure. And the last one, bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah this is what we call as language features. Maksudnya apa ini? Adalah kebahasaan, unsur kebahasaan yang dipakai dalam teks analytical expositions ini apa saja. Jadi unsur kebahasaannya itu yang sering digunakan dalam teks ini tuh ada beberapa. Ini 3 yang paling penting. Ada it is using simple present tense. Ya, kalimat yang digunakan dalam teks ini adalah simple present tense. Apa yang saat ini. And then another using a kind of relations process. There is a process. Proses ini yang dipakai dalam kita berargumen. And then the third one is what we call as conjunction. Harus ada conjunction atau penghubungnya. Kata-kata penghubungnya digunakan dalam teks tersebut. Jadi itu bagian-bagian penting dalam language features. Okay? I have told you many things about analytical expositions, but if you need more explanations or if you need more understanding, you can see my videos. Okay? Check my videos out. Come on, enjoy it. Well guys, that was the video about analytical expositions text. So after you study about the video, I will give you reflections ya. Jadi di refleksi kali ini kalian akan tak suruh membuat hal-hal yang sudah kalian dapat dari video tersebut. Refleksinya adalah, or the reflections are, first about the definitions of analytical expositions text. Ya. Second is about the social functions of analytical expositions text. The third is the generic structure, and the fourth is about language features. Ya, kalian nanti buat ditulis di dalam kertas bisa, ya, atau kalian ketik bisa juga, nanti dikirimnya di Google Classroom, bisa pakai Word juga bisa, pakai PDF juga bisa ya. Yang penting kalian buat, atau ditulis kertas atau dipoto juga boleh, it's okay. Yang penting kalian cantumkan itu dalam tugas kalian di Google Classroom, terus kirim ke saya sebagai bahan evaluasi saya, bahwa kalian paham, you really understand about analytical expositions text. Oke, karena kalian tadi udah saya kasih 2 contoh tentang teks yang ada di situ ya. Jadi kalian punya exercise nih. Ya, setelah refleksi selesai, exercise-nya apa itu? Exercise atau latihannya adalah you make a kind of analytical expositions text. Kalian membuat teksnya. Nah, sekarang. Jadi topiknya adalah online class for students during COVID-19
pandemic. Ya, Mister tunggu waktunya 2 hari. Sebelum tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Okay, I think that's all. Don't forget to keep your healthy, and then don't forget to stay away from COVID-19. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.